Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun COVID melanda, tapi cinta kita tetap membahana. Ya elah. Oke adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai gerak. Baik itu sistem gerak pada manusia ataupun gerak pada benda. Bagaimanakah proses gerak pada benda dan pada manusia? Nah, materi ini adalah materi untuk kelas 8 SMP. Bagi kalian yang kelas 8 SMP, simak video ini sampai selesai. Check it out guys. Kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia ya. Dimana pada manusia ini pastinya mempunyai alat gerak dong. Dan kalian sudah tahu ya, alat gerak kita tuh ada rangka ya kan, ada otot. Nah, alat gerak tuh ada dua macam ya. Ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Untuk alat gerak pasif ini yaitu rangka ya, jadi rangka atau tulang kita ini gerakannya pasif, dia nggak bisa bergerak sendiri. Kemudian ada juga alat gerak aktif yaitu otot. Nah, jadi sebenarnya yang menggerakkan tulang-tulang kita nih adalah otot kita nih. Kalau misalkan otot tidak menggerakkan tulang-tulang kita, maka kita akan menjadi tengkorak yang tak bernyawa. Nah, oke, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan coba bahas ya fungsi daripada rangka ya. Kalau kalian bisa tahu nih, pertama rangka itu fungsi buat apa? Kalau bangunan nggak ada rangkanya kira-kira gimana? Nah, tidak berbentuk ya. Jadi pertama adalah untuk memberi bentuk tubuh yang pasti, kemudian juga untuk menegakkan berdirinya tubuh. Jadi kalau ada rangka kita bisa berdiri tegak, tapi kalau nggak ada rangka bisa bergerak. Ya. Terus juga tadi sebagai alat gerak pasif dan juga tempat melekatnya otot. Juga kita nempelin di rangka ya. Dan yang paling penting lagi, si rangka ini adalah untuk tempat pembentukan tulang. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu antara tulang dengan otot ya. Yang kita bahas pertama adalah bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya deh, tulang itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya tulang pipa atau tulang panjang ya. Ciri-cirinya ya pasti bentuknya panjang dan berongga gitu ya. Terus biasanya terdapat pada tulang betis ya, kemudian juga ya, tulang lengan gitu ya. Bentuknya tahu kan kayak misalkan kalau di kartun tuh suka ada tulang anjing yang suka dilempar. Nah, kayak gitu namanya tulang panjang ya. Kalian bisa lihat di gambar ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya tulang pipi ya, ceper underbone. Nah, ini tulang pipi deh. Adanya di mana nih? Biasanya ada di kening ya kan. Kemudian di tulang rusuk. Nah, tulang rusuk kita tuh bentuknya pipis sebenarnya. Ceper. Ya. Tapi tulang rusuk yang ceper itu bisa menciptakan engkau sebagai belahan jiwa. Elah. Oke, ya selain tulang pipi juga ada yang nanti namanya tulang pendek yang bentuknya pasti pendek-pendek ya kan. Nah, itu adalah tulang pendek ya deh. Lokasinya biasa di ruas tulang belakang. Kalian bisa lihat ya. Nah, bentuknya kayak mana Om? Nah, ini bentuknya kayak gini, kecil ya. Kalian tinggal lihat aja di gambar sampingnya. Nah, oke. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya ada yang namanya tulang rawan, nggak pakai pe ya. Kalau pakai pe jadi perawan. Perawan tua. Ini tulang rawan dan juga tulang keras. Bedanya apa ya? Nah, kalian bisa lihat pada tabel, tulang rawan ini dia banyak mengandung zat perekat ya, dan sedikit zat kapur. Kalau tulang keras ya, ini dia banyak mengandung zat kapur, sedikit zat mengandung zat perekat ya, dan sedikit zat kapur. Kalau tulang keras ya, ini dia banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat, ya kan? Kemudian kalau tulang rawan ini dia lentur, ya sama seperti perawan harus lentur baik-baik. Ya kan? Kalau perawannya keras-keras nggak kawin-kawin nanti nggak punya jodoh. Ya, nah terus yang selanjutnya dia letaknya kalau untuk tulang rawan ini kalau pada orang dewasa nih ada di hidung, ya ada di sini kuping, ya. Kalau pada balita atau bayi itu hampir semuanya tulang rawan. Bedanya tulang rawan sama tulang keras, kalau tulang rawan ini ketika dia patah atau rusak mudah menyambung kembali. Tapi kalau tulang keras ketika dia rusak kembali trok gitu kagak bisa balik lagi coy. Nah makanya hati-hati yang kalau kalian tulangnya udah keras tuh jangan sampai iseng kegebok jebret jatuh main bola ya kan, tulangnya patah susah baliknya lagi ya kan. Nah, emang ada saraf tulang? Kagak ada. Oke. Nah selanjutnya kita coba akan membahas. Jadi rangka manusia itu deh
terdiri atas rangka aksial ya, rangka poros yang ada di tengah-tengah, ada jumlahnya 80 biji. Kemudian ada juga rangka apendikuler, rangka tambahan ya. Ya, di situ nanti ada 126 jumlahnya ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba membahas tentang sendi. Sendi apa yang menyedihkan? Sendirian gak punya pasangan. Elah, sedih banget lo ya. Sendirian gak punya pasangan. Terkaji pakai gandengan, masa lo enggak? Nah, kita akan bahas tentang sendi deh. Sendi ini adalah hubungan antar tulang. Bagaimana hubungannya? Hubungannya baik-baik saja. Ya, oke, kita lihat deh di sendi ini ada keyword ya, ada cara menghafalnya, yaitu sendi mati. Ya kan, sendi itu ada sendi mati, ya kan, ada sendi gerak. Nah, cara ngapalnya gimana? Sinar mati, aku dan dia gerak-gerak. Cia, sinarnya mati gelap-gelapan, aku dan dia gerak-gerak. Ngapain? Nyari lilin. Supaya apa? Supaya lilinnya nggak mati. Kalau lilinnya mati apa? Tangkap ntar. Oke, kita lanjut ya. Ada apa aja sih Om? Nah, yang pertama ada yang namanya sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati ini adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Biasanya ada pada ini tengkorak nih ya. Kalau tengkorak sendinya nggak bisa digerakin lagi. Ya, kebayang aja kalau misalnya tengkorak nih. Jadi kalau kepala kamu itu atasnya gerak-gerak gitu. Nah, kalau misalkan tengkoraknya ini dia bisa gerak-gerak kayak kebayang ya kan. Oleng dikit itu otak bahkan bleber-bleber lo, kuping kan asik banget ya. Nah, oke, selanjutnya ada yang namanya sendi kaku ya, bisa digerakkan sedikit. Contohnya nih yang ada kita nih, iya. Terus yang di belakang ya, ini sendi kaku, bisa gerak tapi geraknya dikit banget ya. Dan yang terakhir ada namanya sendi gerak ya. Jadi sinar mati itu sinartrosis sendi mati, aku ampiartrosis sendi kaku ya kan. Dia gerak ya, dia itu diartrosis, yaitu sendi yang bisa gerak-gerak. Nah, sendi gerak ini ada pertama sendi peluru, yang kedua ada sendi engsel, yang ketiga ada sendi pelana ya. Kalau sekolah harus pakai pelana, kalau tidak pakai pelana malu lah kau ya. Oke ya. Yang keempat ada yang namanya sendi putar. Nah, letaknya di mana aja deh? Ini paling banyak orang suka lupa, ketukar. Padahal ini pelajaran dari SD udah ada ya sendi-sendi begini ya. Ntar SMA adalah ditanya lupa lagi ya. Supaya nggak lupa nih, Om Jaka punya nyanyian buat kalian nih, perhatikan baik-baik. Ini sendi pelana nih, pelana ya, pelana ya, pelana nih putar, nih engsel, nih peluru, nih putar. Nah, biar nggak lupa kita nyanyi ya kan. Gimana nyanyi? Tangannya ke depan semua, perhatikan ke kamera ya, tangannya ke depan. Pelana putar-putar, engsel peluru diputar-putar. Iya, gampang kan ya? Pelana putar-putar, engsel peluru diputar-putar. Nah, nanti kalau kalian ujian supaya kagak lupa, nyanyi deh tuh pas ada pertanyaan tentang sendi ya kan. Yang ada kalian tersangka orang gila. Nggak apa-apa, yang penting hafal ya enggak? Oke, paham ya? Next, lanjut. Gambarnya kayak apa sih Om sendi? Nah, nih kalian bisa lihat nih. Sendi yang pertama nih ada yang namanya sendi peluru, ya kan? Nah, lihat bentuknya ya. Sendi peluru itu yang ada bonggolnya, bisa muter-muter gitu ya, coy. Kemudian di situ juga ada sendi engsel yang kayak pintu begitu ya. Kemudian ada sendi pelana kayak orang naik kuda, ya, gerakannya seperti orang naik kuda. Dan yang terakhir ada sendi putar ya, bisa berputar. Nah, ini adalah gambaran daripada sendi. Oke, nah kemudian setelah sendi ini kita akan membahas tentang otot ya guys. Otot ini adalah yang pertama terdiri dari 40-50% dari berat tubuh manusia. Jadi kalau kamu beratnya 60 berarti 40%-nya berapa ya? 6 kali 4, 24. Nah, 40%-nya 24 ya kan? Nah, itu adalah dagingnya. Terus kalau yang kagak dagingnya kurus kering ya itu biasanya kebanyakan meriang, merindukan kasih sayang ya. Nah, kemudian yang kedua, si otot ini bersifat elastis ya kan. Kemudian juga dia dapat direnggang-renggangkan ya. Jadi ototnya bisa direnggangkan. Set. Nah, gitu ya.
otot pada manusia nih yang pertama ada yang namanya otot polos ya. Kalau sekolah jangan kebanyakan polos ya. Kalau kebanyakan polos nggak naik kelas ya. Itu bolos om. Nah, otot polos ini cirinya dia berbentuknya polos ya, gelendong ya kan, tak gelendong kemana-mana. Ya, intinya cuma satu di tengah, ya bentuknya helaian selembar. Ya kan, ini gambar ini ya. Ada lagi nanti yang namanya otot lurik, ya kan. Otot lurik ini dia bentuknya silinder atau tabung, ya kan. Lurik-lurik atau belang-belang. Ya, dia punya intinya banyak ya kan, letaknya di pinggir-pinggir bukan di tengah. Nah, bentuknya seperti iki ya. Nah, otot lurik, temannya otot lurik, otot lurik ini biasanya juga disebut dengan otot rangka karena dia nempel pada tulang ya. Daging yang melekat pada tulang ini adalah otot lurik ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya otot zantong. Nah, otot zantong ini mirip dengan otot lurik ya, dibentuknya silindris tapi dia punya cabang deh ya. Otot jantung boleh bercabang tapi hatimu jangan sampai bercabang, ya kan? Ya elah, lonjakannya bucin mulu, ya kan? Nah, terus dia otak intinya di tengah, ya kan? Dan dia geraknya tidak disadari oleh otak. Kalau otot lurik tadi disadari, kamu yang gerakin, tangannya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini, harus begitu, harus begitu ya. Nah, tapi kalau otot jantung nih dia nggak digerakin oleh otak kita, jadi dia bergerak dengan sendirinya coy. Kebayang kalau misalkan kamu nyuruh jantung kamu bergerak, ya kan, terus ternyata kamu lupa, nah jantungnya berhenti, koit alias mate ya kan. Nah, bentuknya mana nih, kayak gini nih, mirip ya. Pokoknya kalau letak intinya di tengah dia tidak sadar, sama kayak otot polos tadi, dia bergeraknya tidak sadar karena dia ada di usus ya. Kalau ususnya lupa untuk menghisap makanan yang ada kembung coy, ya kan. Nah, selanjutnya kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa lanjutkan dalam chat di grup ya kan. Nah, Om Jaka tunggu ya atensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas